Tips menghafal Al-Quran Part 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, salah satu amalan terbaik yang ingin dicapai oleh semua umat Islam adalah menghafal Al-Quran. Banyak keutamaan yang akan didapat jika seseorang bisa menjadi penghafal Al-Quran. Keutamaan yang didapat jika menjadi penghafal Al-Quran antara lain akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghafal Al-Quran bisa memberikan orang tua mahkota di surga, tidak ada siksaan dan lainnya. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tips pertama dalam menghafal Al-Quran yaitu perjelas niat. Sebelum menghafal Al-Quran, maka niat adalah hal yang paling penting yang harus dijaga. Niat yang baik merupakan salah satu syarat untuk menghafal Al-Quran. Jangan biarkan niat buruk menghinggapi dan hindari jatuh ke dalam ria. Dengan niat yang lurus dan hati yang ikhlas karena Allah, rasa lelah, malas, dan perasaan susah tidak akan menjadi halangan untuk menghafal Al-Quran. Selanjutnya, tips menghafal Al-Quran yang kedua yaitu meneguhkan keyakinan. Tanamkan dalam diri bahwa menghafal Al-Quran itu mudah, maka akan terasa mudah. Namun, jika kita menanamkan pemikiran bahwa menghafal Al-Quran itu sulit, maka akan sulit. Sehingga selalu ada motivasi untuk mengembangkan keyakinan bahwa metode menghafal Al-Quran yang kita gunakan sangatlah mudah. Tips menghafal Al-Quran yang ketiga yaitu memperbaiki bacaan. Sebelum mulai menghafal Al-Quran, sangat penting untuk memeriksa kualitas bacaan yang kita miliki. Luangkan waktu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran agar hafalan menjadi lebih sempurna dan pahala yang Anda dapatkan berlipat ganda. Hal ini juga harus dilakukan untuk menghindari salah baca dan kesalahan. Menghafal Al-Quran memiliki banyak manfaat, namun harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Tips menghafal Al-Quran yang keempat, meminta doa dan restu dari orang tua dan guru. Meminta doa dan restu dari orang tua dan guru merupakan hal penting lainnya sebelum menghafal Al-Quran. Ridho dari orang tua dan guru diyakini akan memudahkan proses hafalan. Dukungan dari orang tua dan guru juga akan menambah optimisme. Tips menghafal Al-Quran yang kelima, mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Mengakrabkan diri dengan Al-Quran merupakan salah satu cara paling ampuh untuk menghafal Al-Quran dengan mudah dan cepat. Waktu interaktif dengan Al-Quran diperpanjang. Jangan memikirkan cara menghafal Al-Quran yang sulit, tapi pikirkan bagaimana memulai membaca 5 juz sehari atau harus menghafal 1 ayat sehari. Tips menghafal Al-Quran yang keenam, menggunakan metode menghafal Al-Quran paling mudah. Sebenarnya ada banyak metode atau cara untuk menghafal Al-Quran, tetapi Anda harus memilih cara termudah untuk menghafal Al-Quran. Setiap orang kemungkinan besar memiliki metode mengingat yang berbeda-beda. Itu tergantung pada cara mana yang paling nyaman bagi setiap orang. Ikhwan fillah, selanjutnya tips menghafal Al-Quran yang ketujuh, menggunakan satu jenis mushaf Al-Quran dan sering murojaah. Untuk lebih mudah menghafal Al-Quran, pastikan selalu menggunakan partitur Al-Quran yang sama. Menggunakan mushaf yang sama akan memudahkan kita mengingat letak ayat-ayat yang sudah kita hafal. Analoginya, menghafal Al-Quran sebenarnya mirip dengan menyimpan gambar dalam memori. Sedangkan bentuk mushaf akan mempengaruhi struktur ingatan kita di memori otak. Dan yang tidak kalah penting, lakukan murojaah atau mengulangi bacaan. Semakin sering kita mengulangi sebuah ayat, semakin mudah untuk mengingatnya. Tips menghafal Al-Quran yang ke-8 yaitu pasang target menghafal Al-Quran dan setorkan hafalan kepada guru yang berkompeten. Sebelum menghafal Al-Quran, alangkah baiknya kita tentukan tujuan dan jadwal hafalan kita. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas dalam pikiran, lebih mudah untuk mendorong diri kita sendiri untuk terus menghafal. Terkadang dalam proses menghafal Al-Quran, kita sering menemui kendala, seperti hafalan menjadi sulit dipahami atau malas menambah hafalan. Kalau sudah begini, biasanya semangat kita akan berkurang, sehingga kita merasa Al-Quran itu sulit untuk dihafal. Dan untuk menghindari salah membaca, disarankan untuk membiarkan orang lain mendengarkan kalimat atau halaman yang dihafal. Hal ini agar orang tersebut bisa mengoreksi atau membenarkan jika bacaan kita salah.
Tips menghafal Al-Quran yang ke-9 yaitu banyak mendengarkan murotal. Salah satu cara termudah untuk menghafal Al-Quran adalah dengan rutin mendengarkan murotal. Biasanya lebih mudah untuk mengingat sebuah ayat ketika dibacakan dengan irama yang merdu dan didengar berulang-ulang. Semakin sering kita mendengarkan murotal, semakin cepat kita menghafal Al-Quran. Tips menghafal Al-Quran yang terakhir yang ke-10 adalah berteman dengan orang soleh. Selain disiplin diri, hal lain yang menjadi penting saat kita menghafal Al-Quran adalah berteman dengan orang-orang yang soleh. Perbanyaklah interaksi dan silaturahmi dengan orang-orang yang juga penghafal Al-Quran atau yang bisa mendukung keinginan kita untuk menghafal Al-Quran. Jangan sampai proses hafalan kita terhenti karena kita disibukkan dengan lingkungan yang tidak mendukung proses hafalan Al-Quran kita. Ada sejumlah hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Misalnya seperti yang diriwayatkan di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang menghafal Al-Quran dengan baik akan bersama malaikat, sementara yang menghafal dan bacaannya terbata-bata juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan informasi ini bisa menguatkan kita untuk terus belajar Al-Quran serta menghafalnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.